Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka pada kesempatan hari ini, hari Senin 1 Desember 2025 bertepatan dengan 10 dari Jumada Al-Akhirah 1447, maka masih diberikan oleh Allah kenikmatan menuntut ilmu setelah sholat asar, dan kita membahas kitab Riyadhus Shalihin di bab sabr, dan pembahasan kita tentang kesabaran dari qada wal qadar, yakni penyakit ta'un. Maka diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia bertanya kepada Nabi tentang ta'un. Fa akhbaraha an-nabiyyu, maka dikabarkan oleh Nabi tentang ta'un bahwa dia itu kana adaban yab'athahullahu ala man yasha. Dia adalah adab bagi orang-orang yang Allah inginkan. Siapa? Orang-orang kafir, musyrik, adab yang membunuh mereka di dunia dan kelak di hari akhirat mereka di neraka, forever in hell. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Namun di sisi lain Allah menjadikan rahmah, karena dengan sakitnya kena taun yang cepat mati, selesai. Tidak bertahun-tahun penyakit diidap atau berbulan-bulan di rumah sakit, tetapi datang pagi ini mungkin nanti siang mati. Inilah dari penyakit taun. Maka dia rahmah untuk mukminin, bagaikan diambil nyawanya dengan cepat dan masuk surga. Dan tidaklah bagi seseorang yang dihinggapi penyakit taun di negerinya, kemudian dia tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar, dan dia mengetahui bahwa tidak akan pernah penyakit ini menimpanya kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah padanya, ila kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dia bersabar, kecuali bagi dia itu bagaikan mendapatkan pahala syahid. Maka di dalam hadis ini Aisyah bertanya tentang taun. Maka taun adalah penyakit yang sangat cepat mematikan, dan dia itu nama untuk wabah yang bersifat umum. Seluruh wabah yang menyebar dengan cepat dan mematikan banyak dari manusia dinamakan taun. Dan dinamakan penyakit ini taun, bahasa Arab diambil dari lisur'ati qatlihi, membunuh dengan cepat tanpa penderitaan yang banyak. Maka dijelaskan di sini tentang taun, dia adalah adab bagi orang-orang yang kafir selain dari kaum muslimin yang tidak taat kepadanya, dan dijadikan oleh Allah dia bahkan rahmat untuk mukminin. Karena jika terjadi wabah di negeri yang ada padanya kaum muslimin, maka kaum muslimin bersabar. Setiap hari direnggut nyawa, mungkin dari keluarganya, dari anak-anaknya, mungkin dari orang tuanya, dan mungkin dari istrinya. Maka dia bersabar, dan dia mengetahui tidak akan menimpa penyakit ini kecuali apa yang Allah takdirkan kepadanya. Maka dia tetap bersabar di negerinya, tidak keluar. Maka di sini dia mendapatkan pahala yang besar tadi. Dan bahkan telah datang di hadis yang diriwayatkan oleh Usamah ibnu Zaid yang muttafaqun alaih, bahwa Nabi SAW melarang orang untuk keluar dari negerinya yang ditimpa taun.
dan masuk kepada negeri yang ada padanya ta'un, dilarang. Jadi tawakul kepada Allah, tetap melaksanakan sebab. Di negeri sana ada ta'un, jangan masuk. Ya sudah, bersabar, jangan masuk dulu. Jangan Allah tawakal Allah. Maka dia sehat, pergi ke negeri yang ada wabah, ya kena, mati. Maka di sini dilarang. Maka berkata Nabi di hadis Usamah bin Zaid, "Idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Lihat bagaimana larangannya. Jika kalian mendengar di sana ada penyakit ta'un, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan jika kalian ada pada negeri yang terkena bencana ta'un ini, jangan keluar. Diam, tawakal. Dan disebutkan di dalam hadis ini di akhir, ila kana lahu mithlu ajri syahid, bahwa penyakit ta'un ini jika kamu sabar padanya, maka akan mendapatkan pahala mati syahid. Maka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, asy-syuhada'u khamsah, bahwa orang-orang yang mati syahid ada 5. Al-mat'un, orang-orang yang terkena penyakit ta'un. Wal mabtun, dan orang-orang yang sakit dari perutnya. Wal ghariq, dan orang-orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Wasahibul hadmi, dan orang-orang yang mati dalam keadaan tertimpa bangunan. Maka jika terjadi gempa bumi atau seperti saudara kita yang di Palestina dibombardir, maka mereka dalam keadaan mati tertimpa bangunan gedung-gedung, maka ini masuk kepada mati syahid. Dan juga orang-orang yang berperang di jalan Allah, maka 5 dihukumi oleh Allah seperti pahala orang-orang yang mendapat syahid. Pertama tadi yang mendapatkan ta'un. Maka ini maksud dari hadis. Dan begitu pun dari faedah hadis ini, penjelasan bahwa Allah Jalla wa'ala sangat menyayangi umat kaum muslimin di saat menjadikan ta'un sebagai nikmat bagi mereka. Dan di sisi lain bagi orang-orang yang tidak taat adalah adab bagi mereka. Seperti tadi di lafaz disebutkan, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, bahwa dia adalah rahmat untuk mukminin, dan menjadikannya adaban ala man yasha. Allah menjadikan adab ta'un ini bagi yang Allah inginkan dari orang-orang kufar.